Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga Allah selalu memberikan kebaikan dan memberikan kemanfaatan pada setiap aktivitas kita. Nah, anak-anakku sayang, hari ini kita akan belajar tentang keragaman benda berdasarkan wujudnya. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? 1. Benda padat. 2. Benda cair. Dan yang ketiga adalah benda gas. Nah, agar kegiatan belajar kita hari ini dapat berlangsung dengan baik, marilah kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala hadhihi binniyati du'a bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahu lana wa lahumul Fatihah. Nah, anak-anakku sayang, untuk lebih jelasnya langsung saja ya kita lihat slide berikut ini. Oke, materi selanjutnya adalah hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, benda padat. Kalian tahu benda padat? Benda padat itu benda yang memiliki ciri-ciri 1. Bentuknya tetap meskipun berpindah-pindah tempat. 2. Ukurannya juga tetap meskipun berpindah-pindah tempat. Nah, apa coba contohnya? Apa yang kalian bawa hari ini untuk belajar? Yang bisa buat nulis? Iya, betul banget, pensil. Itu salah satu contoh benda padat. Kemudian yang biasa kita pakai untuk bermain. Bermain yang kita tendang-tendang, bola, itu juga termasuk benda padat. Kemudian tempat pensil, sepatu, tas, meja, handphone yang kalian pakai, kemudian laptop yang kalian pakai untuk belajar hari ini, semuanya adalah contoh-contoh benda padat. Nah, jadi dari benda padat yang ada di depan kalian, coba kalian perhatikan. Apa yang kalian rasakan? Jadi, benda padat itu bisa kita lihat karena kita juga bisa memegang bendanya. Kita pun juga bisa memegang ataupun menyentuh bendanya. Itu adalah termasuk bagian dari ciri-ciri benda padat. Nah, selanjutnya adalah benda cair. Berbeda dengan benda padat, kalau benda cair itu bentuknya selalu berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Tetapi ukuran atau volumenya tetap. Jadi meskipun berpindah-pindah tempat, volumenya tetap. Tetapi bentuknya akan berubah menyerupai bentuk wadahnya. Contoh misalkan air minum. Air itu adalah salah satu contoh benda cair. Ketika ditaruh di dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Ketika dipindahkan ke dalam botol minum, maka bentuknya akan seperti botol minum. Tetapi volume atau isinya atau ukurannya tidak berkurang sama sekali. Jadi meskipun dia berubah-ubah bentuk ketika dipindahkan, maka dia memiliki volume yang tetap ketika dipindah-pindahkan. Contohnya apa saja benda cair? Ada susu cair ya. Kemudian ada air teh, ada sirup, ada kecap dan banyak lagi benda yang lainnya. Itu adalah beberapa contoh benda cair. Nah, berarti kalau kalian perhatikan benda cair selain ciri-ciri yang sudah disebutkan Bu Dewi tadi, bagaimana? Benda cair itu bisa kita lihat, ya kan? Kalian tahu keberadaannya benda cair itu ada di mana. Ketika kalian pindah-pindahkan, kalian bisa memindahkan kembali. Itu berarti kalian bisa melihat bendanya. Jadi benda cair itu juga bisa dilihat dan bisa disentuh. Ya, itu bedanya. Berbeda sedikit dengan benda padat. Oke, selanjutnya benda yang ketiga adalah benda gas. Kalian tahu benda gas? Benda gas itu memiliki ciri volumenya selalu berubah-ubah. Yang kedua, benda gas itu menempati ruang. Yang ketiga, benda gas itu selalu berubah bentuknya sesuai dengan ruang yang ditempatinya. Dan begitu juga volumenya. Dia hampir serupa ciri-cirinya dengan benda cair, tetapi bedanya kalau benda gas ini
volumenya berubah-ubah. Kalau ruangannya besar, maka volume benda gasnya juga besar. Kalau ruangannya kecil, maka volume benda gasnya juga kecil. Jadi volume dan ukuran benda gas itu selalu menyesuaikan diri dengan tempat atau ruangan yang ditempatinya. Kok bisa sih? Lalu apa dong contohnya benda gas? Contohnya benda gas adalah udara. Kalian tahu, kalian selalu bernafas dengan oksigen. Apakah kalian pernah melihat oksigen itu bentuknya seperti apa? Tidak pernah tahu kan? Nah, kemudian contohnya lagi angin. Apakah kalian pernah tahu bentuknya angin seperti apa? Tidak. Bu Dewi pun juga tidak pernah. Dari kecil sampai sekarang Bu Dewi tidak pernah melihat yang namanya angin. Tetapi efek dari angin, ketika angin itu menyentuh benda, kemudian membuat benda itu bergerak, maka kita bisa melihat gerakan dari benda itu. Tetapi kita tidak bisa melihat anginnya. Ketika kita bernafas, kita terkadang bisa merasakan nafasnya pada saat kita mengambil nafas panjang. Kita bisa merasakan, tetapi kita tidak bisa melihat maupun menyentuhnya. Nah, itu bedanya benda gas dengan benda cair. Jadi kalau benda gas, kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa menyentuhnya, tetapi terkadang kita bisa merasakan angin ketika datang. Kita merasakan sejuknya, kita bisa merasakan, tetapi kita tidak bisa memegang ataupun menyentuhnya. Nah, bagaimana dengan benda-benda yang ada di sekitar kita? Di dalam ruangan kita, apakah ada udara? Ada, tapi kita tidak bisa merasakan. Buktinya apa? Kalau tidak ada udara, maka kita tidak akan bisa bernafas. Dan kalian tahu, jika kita tidak bisa bernafas, apa yang terjadi dengan kita? Tentu kita akan mati. Kemudian kalau pada contoh benda mati, benda gas kira-kira kita temukan di mana ya? Kalian sering goes kan? Nah, kalau kalian sering goes, sebenarnya ada benda gas juga loh di dalamnya. Di dalam apa coba? Benda gas itu akan kalian temukan di dalam bannya. Ban itu jika tidak diisi dengan udara, maka dia tidak akan bisa kalian gunakan alias gembos. Nah, itu membuktikan bahwa benda gas itu memiliki volume, karena ketika ditiupkan ke ban yang tadinya kempes akhirnya bisa mengembang. Kemudian contohnya lagi balon yang tadinya tidak ada trepes ya kalau kita beli ya, tetapi kalau kemudian kita tiup dengan oksigen, kita tiup dengan udara, maka balon itu akan mengembang. Nah, balon itu kalau yang kita tiup besar dan kemudian ada dua balon yang satunya kita tiup kecil, maka kita akan tahu bedanya. Kalau kita timbang, akan terlihat bahwa meskipun sama-sama kita beri udara, kedua balon itu akan memiliki volume yang tidak sama. Kenapa? Karena volume benda gas mengikuti ukuran ruang yang ditempatinya. Nah, itu tadi 3 benda yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kalian. Oke, kalian tadi sudah belajar tentang 3 benda, tentang keragaman benda dan wujudnya. Nah, semoga ada kemanfaatan dari pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, marilah kita tutup pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya.